Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini masih mengutip dari buku Bahagia Bekerja Bahagia karangan Edvan M. Kausar dengan kisah hidup ikan salmon. Semua kita pernah mendengar, bahkan mungkin tahu tentang ikan salmon. Ikan salmon merupakan ikan yang lahir di sungai tetapi besar dan hidup di laut. Ketika dewasa, mereka berenang ke hilir sungai untuk bertelur dan kemudian mati. Ikan salmon harus berjuang berenang dari laut ke hilir sungai melawan arus sungai sejauh ribuan mil. Selama menempuh perjalanan, ikan salmon kehilangan sepertiga dari berat tubuhnya karena begitu beratnya perjalanan yang harus ditempuh. Ikan salmon berjasa membawa kekayaan mineral lautan ke daratan sebab tubuh mereka mengandung kandungan mineral yang tinggi. Ikan salmon juga menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup di darat sehingga terjadi keseimbangan alam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, siklus hidup ikan salmon bermula di perairan air tawar. Di sini telur-telur ikan salmon menetas, biasanya terjadi pada bulan November, dan di sini pula perjuangan hidupnya bermula. Tingkat kematian ikan salmon pada tahap ini sangat besar. Dari total jumlah telur yang dibuahi, kira-kira hanya ada setengahnya yang berhasil menetas. Ikan salmon yang baru menetas ini dinamakan alevin, yang hidup di antara tumpukan kerikil di dasar sungai dengan memakan plankton. Setelah persediaan makanan habis, alevin akan keluar dari kerikil dasar sungai. Pada tahap ini, ikan salmon dinamakan fry. Fry kemudian tumbuh dan berkembang menjadi smolt, yang kemudian bergerak ke muara sungai menuju ke lautan lepas. Tahun pertama hidup di lautan merupakan tahap kritis ikan salmon menghadapi pemangsanya. Predator yang memangsa ikan salmon dalam jumlah banyak adalah anjing laut. Di samping itu, singa laut, beruang, burung, dan manusia juga menjadi ancaman kelangsungan hidup ikan salmon. Setelah beberapa waktu berpetualang di lautan, 4-7 tahun, ikan salmon tumbuh besar dan cukup dewasa untuk bereproduksi. Di sini letak keunikan ikan salmon. Di tempat hidupnya bermula, menetas dari telur, di tempat itu jugalah ikan salmon melakukan proses reproduksi. Ikan salmon yang hidup berkoloni atau kita kenal dengan berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak akan berkumpul dengan koloni ikan salmon lainnya untuk bermigrasi kembali ke perairan tawar, yaitu sungai. Perjuangan pulang ikan salmon tidaklah singkat, memakan waktu dengan hitungan bulan. Banyak rintangan yang menghadang perjalanannya melewati batu karang, berenang melawan arus, bahkan melompar mendaki air terjun. Satu hal lagi, selama melakukan perjalanan pulang, ikan salmon harus berpuasa. Cadangan lemak yang ada di tubuhnya merupakan sumber makanan hingga sampai ke perairan tawar. Pemakaian cadangan lemak tubuh ini akan menyebabkan perubahan fisik pada ikan salmon. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada tahap ini banyak ikan salmon yang mati karena luka, keletihan,
ataupun serangan pemangsa, hingga akhirnya hanya sedikit yang berhasil sampai ke hulu sungai. Dari sumber yang ada, belum ada yang bisa memastikan bagaimana cara ikan salmon dapat menemukan kembali jalan pulang ke sungai tempat mereka ditetaskan setelah berenang di lautan bertahun-tahun lamanya, bahkan beribu-ribu kilo jauhnya. Teori yang paling banyak dianut adalah ikan salmon menyimpan secara otomatis aroma di mana tempat dia ditetaskan, dan inilah yang nantinya akan menuntun perjalanan pulang kembali ke tempat asal. Sesampainya di hulu sungai atau tempatnya ditetaskan, dalam keadaan lelah, ikan salmon akan menggali tanah di dasar sungai, membuat lubang 25-30 cm untuk sarang dengan menggunakan ekornya. Di lubang itulah ikan salmon betina mengeluarkan telur 3.000 sampai 8.000 butir, lalu kemudian dibuahi oleh sperma ikan salmon jantan. Selesai melakukan pembuahan, ikan salmon jantan dan betina menutup kembali sarang tersebut dengan kerikil. Kedua ikan salmon akan tinggal beberapa hari di sekitar sarang tersebut hingga akhirnya mati kehabisan energi. Sahabat dan saudaraku, sebagian bangkai ikan salmon akan dimakan oleh binatang yang hidup di dasar sungai, dan sebagian lagi akan membusuk dengan bantuan bakteri hingga menjadi pupuk alami. Pupuk alam tersebut akan dimakan oleh plankton dan serangga kecil di dasar sungai. Pada akhirnya, plankton dan serangga kecil ini akan menjadi makanan pokok bagi ikan salmon yang baru menetas 1 bulan kemudian. Sahabat, begitulah perjuangan dan siklus hidup ikan salmon. Menjadi yatim piatu sejak menetas, menempuh perjalanan dengan risiko yang sangat besar dan berkorban demi kelangsungan populasinya di masa yang akan datang. Didorong nalurinya, mereka berenang, menentang arus, melintasi air terjun, dan mengitari dam-dam pembangkit listrik meski menghadapi ancaman elang, beruang, dan bahkan predator lainnya. Mereka berjuang mencapai tempat yang biasa digunakan para leluhur mereka untuk menaruh telur-telur. Ya, ikan salmon mengajarkan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Suatu perjuangan untuk menggenapi tujuan yang ditetapkan Sang Pencipta. Selain kegigihannya dalam berjuang, ikan salmon juga mengajarkan kehidupan yang penuh pengorbanan. Bayangkan bila ikan salmon menjadi egois dan tidak mau berjuang berenang ke hilir sungai, mereka akan punah. Bahkan banyak makhluk hidup mati dan keseimbangan alam akan terganggu. Sahabat dan saudaraku, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari perjuangan hidup ikan salmon ini. Terima kasih telah mendengarkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.